mau main game. Nah, buat kalian yang suka bola nih, kalian jagoin siapa? Barca atau Madrid? Atau Wolverhampton yang baru aja ngalahin MU? Nah, buat kalian yang suka banget sama Wolverhampton atau misalkan pecinta MU banget nih, kalian bisa balas dendamin Wolverhampton di Android aja tapi. Jadi gue ada 4 rekomendasi game sepak bola Android offline terbaik yang bisa kalian coba langsung buat mainin nih, geng. Nah, penasaran gamenya seperti apa aja? Jangan lupa subscribe dulu ya. Nah geng, ini gue lagi mainin game pertama nih, yaitu adalah Dream Soccer League. Nah buat kalian sebenarnya pecinta game ini, kalian bisa bantuin gue di kolom komen ya. Tapi gue mau ngasih tau nih, bahwa game ini adalah game Android sepak bola offline terbaik yang pernah gue mainin. Tapi emang kapasitasnya agak gede, dia itu 300 MB gitu deh, 341 lah. Jadi game ini adalah game keluaran First Touch Ltd, yang dimana game ini sudah di-download lebih dari 100 juta kali loh geng. Dan memiliki rating 4,6, jadi worth it banget dah buat kalian mainin. Dan kalian bisa membuat tim kalian sendiri, Dream FC gitu, Dream pembuatan kalian gitu, kesenangan kalian. Nanti abis itu kalian bisa buat tanding dan kalian bisa memilih game-gamenya. Jadi kalian bisa buat tanding memilih dengan siapa kayak gitu loh geng. Nah jadi ini gamenya langsung gue mainin aja ya, nih lihat deh gamenya. Ini visualnya menurut gue gamenya bagus banget dan menurut gue kayak ya ini gamenya sebenarnya capable lah buat kalian mainin di HP Android yang gak terlalu harus gede-gede banget. Nah terus kalau misalkan kalian suka dengan game ini kalian tuh bisa milih pemain gitu loh geng. Kalian juga bisa milih pelatih gitu. Terus kalian bisa milih tempatnya gitu, stadionnya. Terus misalkan kalian mau macam-macam deh geng pokoknya geng. Nah buat kalian penasaran gamenya seperti apa nih, gue mainin dulu aja nih ya. Pokoknya seru banget dah. Nih lihat. Tunggu, ini masih tutorial dikit nih. Oke siap. Jadi ada tombol-tombolnya gitu geng di visual 3D gini. Immersive gitu lah gambarnya. Sedap. Nah jadi ini gamenya itu tuh membuat kalian tuh harus bangun tim gitu loh geng. Ini misalnya dari tim kecil gitu, tim gak terkenal gitu, tapi kalian harus memilih tim-tim kalian yang benar. Nah terus misalkan harus memilih pemain. Nah terus kalian harus juga memilih pelatih. Nah habis itu kalian juga bisa memilih stadion. Pokoknya seru banget geng. Jadi kayak bisa customize gitu orang-orangnya. Anjir. Tunggu nih, gue lagi free kick nih. Yo, let's go. Anjir, tunggu. Anjir, ini sobat nih slidingnya nih. Tapi gue suka gitu nih gamenya. Dia tuh kayak nggak bikin lo bingung gitu loh. Tampilan tuh hampir kayak lo main PES, FIFA gitu. Jadi nggak jelek lah buat dimainin. Tuh dia ada replaynya juga gitu kan. Anjay, sedap. Kalah gue dibilangin. Gue nggak bisa main. Gol musuh aja. Aduh, musuhnya gol lagi. Nah, yang kedua itu ada namanya Real Soccer. Nah, buat kalian yang penasaran game seperti apa nih, gue kasih lihat nih. Ini gue lagi mainin. Nah, jadi game ini menurut gue tuh lebih klasik dibanding yang tadi sebelumnya. Karena kenapa? Jadi game ini tuh emang memiliki kapasitas yang kecil, yaitu 31 MB doang. Dan ini tapi walaupun 31 MB, dia memiliki grafis dan visual yang menurut gue menarik dan asik buat dimainin. Ini gue sambil mainin nih. Jadi game ini tuh kembangan dari Gameloft. Kalian tau Gameloft kan? Nah, Gameloft itu dia sudah merilis game Android offline dengan yang gue bisa bilang ya terbaik lah. Nah, game ini tuh juga memiliki fitur unggulan lainnya, yaitu bisa mengupgrade pemain kamu dan bisa membangun tim. Terus kamu bisa bermain bersama yang lain gitu loh geng. Nih gue coba mainin lagi ya. Sedap. Ini juga ada tombolnya. Jadi buat kamu yang sebenarnya bingung tombolnya seperti apa, ini akan lebih praktis daripada sebelumnya. Karena ada tulisannya kayak PES. Terus ada shoot. Tunggu. Gue juga cek dulu. Terus ada true. Terus dia juga ada true, itu kayak umpan terobos gitu loh geng. Jadi kalian tidak perlu lagi harus menggocek musuhnya, tinggal pencet aja tuh bisa ngoper ke teman kamu yang paling di depan kayak gitu. Terus bisa ada sprint juga, tinggal shoot dan gol. Gile, easy kan nih, lihat tuh gol. Gokil nggak? Tapsol. Ada replaynya juga lagi. Nah jadi menurut gue nih gamenya tuh worth it lah buat kalian mainin lah. Jadi kalian nggak perlu lagi harus membeli PS atau apa. Cukup dengan main game sepak bola Android offline gue ini kayaknya oke kok buat kalian gitu. Nah yang ketiga itu ada Score Hero. Nah buat kalian penasaran game seperti apa nih, gue kasih lihat. Nah jadi ini tampilan awalnya ketika kalian pertama kali bermain. Jadi game ini tuh memiliki kapasitas 82 MB. Jadi menurut gue worth it lah. Nah bedanya dengan game-game sebelumnya, jadi game ini kalian tuh harus berperan sebagai salah satu pemainnya. Jadi kalian memiliki karir gitu loh geng. Jadi kalian harus meniti karir gitu dari awal pemain kecil, terus kalian juga harus menjadi superstar gitu, anjay. Nah dan banyak banget challenge atau quest-questnya gitu. Jadi gue ketika kalian pertama kali bermain, ini kalian akan disuruh pilih untuk milih dulu hero-nya atau pemainnya yang mana.
Itu bisa yang misalkan gue mau milih yang ini aja deh, gue yang putih aja ya. Terus kita bisa milih negaranya, padahal dia orangnya bule tapi gue pilih Jepang. Bodoh amat. Nah ini di awal gue bisa ada apa step by stepnya gitu, atau misalnya kayak questnya gitu loh geng. Jadi kalian bisa milih dulu buat quest level berapa dulu. Terus dari awal ada trialnya juga. Jadi ada seasonnya juga. Jadi kalian kayak kejar-kejar waktu juga kayak gitu. Tapi menurut gue worth it karena kenapa? Nih lihat grafisnya. Menurut gue grafisnya oke banget dan dia lebih challenge untuk per QTE atau quick time event gitu loh geng. Jadi kalian harus bisa nendang, kalian harus bisa ngegolin, kalian harus bisa ngoper kayak gitu loh geng. Jadi bener-bener yang personal tiap pemainnya gitu. Nih gue cobain dulu ya. To kick the ball, draw the line, and play off the ball. Oh, anjir susah banget. Jadi buat lo harus untuk main, lo tuh harus bisa bikin garis lurus dengan garis patahan ini geng. Ini menurut gue seru banget. Jadi ini kayak challenge gitu loh. Anjir gue miring, tunggu ya. Anjay. Tapi gue gak ngegol-gol dari tadi. Paling bikin garis lurus doang. Get in. Nice. Oke, nice. Oh ini gue masih trial sebenarnya. Nah terus kalian sudah selanjutnya menang nih, kalian ada challenge selanjutnya lagi tuh. Dan ini banyak banget geng. Bisa kalian jadi, mungkin bisa jadi pemain, bisa ngoper juga, bisa naik talk dulu. Bisa tuh one to one dulu. Anjay. Oh, I see. Oke, jadi kalian tuh mainnya itu benar-benar challenge. Jadi setiap level tuh ada questnya gitu. Jadi bukan kayak main real football gitu banget, tapi lebih ke praktis kalian tuh gimana bisa menendang dan mengoper dengan lebih baik sih, geng. Jadi kalian draw the line, ngoper dulu ke teman, nanti teman nge-iniin. Anjay, ditangkis lagi sama kipernya anjir. Boleh. Sulit ya. Coba set. Oke, boom, gol. I see. Nah, ini yang terakhir adalah Flick Kick Football Legends. Gamenya seperti apa nih? Kayak gini gamenya. Nah, menurut gua ini adalah game yang paling seru banget karena kenapa? Dia memiliki interaksi gestur tangan kalian. Nah, sebenarnya ini gamenya mirip yang sebelumnya itu Score Hero. Jadi game ini memiliki interaksi atau quest-quest yang menarik banget, dan bedanya ini memiliki visual yang lucu banget atau menurut gua keren lah ya, kayak visual retro gitu loh, geng. Jadi kalian bisa lihat aja nih ntar gamenya seperti apa. Ini jadi gue udah di pertengahan jalan, ini gue harus bisa nge-pass dulu. Terus misalkan lo harus ngoper dulu, nah terus lo harus nendangnya tinggal ditebakin kemana. Nih gue harus ke kiri nih kayaknya. Sep. Nah anjay, keren banget. Jadi game ini tuh seru banget karena nanti lo juga ada adegan ketika lo harus merebut dan itu harus memerlukan timing gitu loh, geng. Jadi game ini benar-benar seru banget, mau ngajak kalian interaktif tangan dan berpikir gitu. Jadi nggak boring lah buat kalian di perjalanan atau misalnya bosen main bolanya yang harus tektokan doang. Nah ini game ini tuh lebih menantang kalian untuk kayak bisa timing, terus harus mikir cepet kayak gitu loh, geng. Jadi menurut gue seru banget dan gue akuin visualnya juga nggak boring lah karena ini kan memiliki retro visual gitu yang kayak tahun 60-an gitu loh. Jadi ya oke lah buat gue dan bener-bener worth it buat gue buat dimainin kayak sepanjang jalan atau misalnya lagi boring aja, lagi bosan. Karena ini kan game offline ya nggak. Dan ini tidak memiliki kapasitas besar, sekitaran 80 atau 70 MB aja lah. Jadi menurut gue worth it buat dimainin ya nggak. Nah itu dia geng 4 rekomendasi game dari Jalan Tikus sepak bola Android offline terbaik. Nah menurut kalian gimana? Mana yang paling terbaik? Menurut gue sih 4-4-nya. Jadi worth it aja lah buat kalian download dan mainin aja. Tapi buat kalian yang sebenarnya memiliki saran atau misalnya kak ada game ini atau game ini, kalian bisa bantuin gue aja di kolom komen. Buat kalian yang sebenarnya penasaran gamenya seperti apa, malah justru atau seperti apa visualnya, kalian bisa langsung download aja, linknya di deskripsi udah gue cantumin. Oke, buat kalian yang sebenarnya suka dengan video ini, kalian bisa pencet like dan juga jangan lupa pencet notifikasinya dan juga pencet subscribe-nya juga. Kalau kalian punya saran atau misalkan kak bahas game ini dong, kak bahas game ini, kalian bisa cantumin di kolom komen juga. Oke, sekian dari gue Ilham Kurniawan. Balik lagi di Mama Main Game. Tapi menurut gue worth it karena kenapa? Nih lihat grafisnya. Menurut gue grafisnya oke banget dan dia lebih challenge untuk per QTE atau quick time event gitu loh, geng. Jadi kalian harus bisa nendang, kalian harus bisa ngegol.